مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada subuh Jumat kali ini Allah masih berikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat hadir kembali dalam majlis ilmu Jumat subuh pagi ini. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang peroleh syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pengajian kita pada subuh Jumat pagi ini pada halaman 12, pada halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi zammid dunya. Ini suatu pasal yang menjelaskan tentang kehinaan dunia. Jadi pasal ini menjelaskan tentang kehinaan orang-orang yang cenderung memikirkan kehidupan dunia. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, iyyaka wa ghulbatal mauti. Wahai Ali, janganlah engkau mengingkari yang namanya kematian. Jadi kita hidup di dunia ini pasti namanya menemui ajal atau kematian. Jadi jangan sekali-kali namanya kita mengingkari kematian. La yazkuruna illa dunyahum. Tidak ada orang yang senang mengingat kematian. Tidak ada manusia pun yang senang mengingat kematian. Tidak ada satu manusia pun yang senang akan datang ajalnya. Illa dunyahum, kecuali mereka yang condong kehidupannya kepada dunia. Jadi orang yang condong kehidupannya kepada dunia, cenderung mereka tidak akan mengingat namanya kematian. Nah, orang-orang seperti inilah yang disebutkan oleh Nabi itu orang-orang yang terhina, orang-orang yang tercela. Faqala Ali, kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma hum ya Nabi Allah, siapa mereka wahai Nabi Allah yang cenderung tidak pernah mengingat kematian tapi condong kepada kehidupan dunia? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aghniya'u wa ashabud dunya, yaitu mereka orang-orang kaya, wa ashabud dunya, dan para penikmat kehidupan dunia. Inilah dua golongan yang jarang sekali memikirkan tentang akhirat, lebih condong kehidupan dan pikiran mereka kepada kehidupan dunia. Yang pertama orang-orang yang kaya, yang cenderung terus-menerus hari demi hari mereka isi dengan menumpuk harta sehingga lupa beribadah. Yang kedua, wa ashabud dunya, mereka yang senang dengan kehidupan dunia. Selain dengan harta, mereka juga senang terhadap isi dunia ini.
baik dari segi keturunan, baik dari segi pangkat jabatan. Nah itu mereka lebih condong kepada kehidupan seperti itu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Apa makna penjara itu? Yaitu tidak kita terbebas sepenuhnya di atas dunia ini untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Tapi sebaliknya, wal jannatul kafir. Dunia ini adalah surga, kesenangan, kenikmatan bagi orang-orang kafir. Jadi dunia ini prinsipnya adalah kebebasan dan batasan. Boleh kita melakukan hal-hal yang kita inginkan, bebas kita melakukan hal-hal yang kita inginkan, tapi semua kebebasan itu ada batasannya. Batasannya apa? Yaitu sesuai dengan tuntunan Allah melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, allazi tarahum muqbilina ala jam'iha. Jadi mereka yang condong kepada kehidupan dunia itu, allazi tarahum muqbilina, yaitu mereka yang senang melihat, muqbilina, kepada apa yang telah mereka lakukan, ala jam'iha, senang melihat kepada apa yang telah mereka lakukan, ala jam'iha, atas apa-apa yang telah mereka kumpulkan di atas dunia ini. Jadi senang mereka mengumpulkan harta, kemudian dengan harta itu tertarik pandangan, pikiran dan hatinya, itu menimbulkan kesenangan tersendiri bagi mereka. Kaiqbalil walid. Nah, Nabi menggambarkan orang yang senang melihat, orang yang senang memandang akan keindahan dunia ini, bagi orang-orang yang senang mengumpulkannya, kaiqbalil wahid, kaiqbalul walidati ala walidiha, seperti orang tua yang memandang kepada anaknya. Nah, ini gambaran orang yang condong kepada kehidupan dunia. Jadi orang tua yang senang memandang kepada anaknya itu diibaratkan kepada orang yang senang dengan kehidupan dunia. Wa ulaika humul khasiruna ghadan. Dan mereka, orang-orang yang condong kehidupannya kepada dunia ini, ulaika humul khasiruna ghadan, mereka kelak, humul khasiruna, termasuk orang-orang yang rugi, ghadan, kelak pada hari akhir. Nah, ini makna dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya dunia ini adalah tempat yang terlaknat. Tidak ada kemuliaan di atas dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innad dunya mal'unatun. Ingatlah, sesungguhnya dunia ini mal'unatun, terlaknat. Mal'unun fiha, mal'unun ma fihi, dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Itu kata Rasulullah dalam hadisnya, illa zikrullah, kecuali orang yang senang mengingat Allah. Nah, ini kecuali, jadi tidak semua orang yang hidup di atas dunia ini terhina, ada pengecualiannya. Siapa mereka? Zikrullah, yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah. Wa mawalahu, dan orang-orang yang senantiasa taat di dalamnya. Wa alimun, dan orang-orang alim. Au muta'allimun, dan orang-orang yang senang menuntut ilmu. Nah, ini ada 4 golongan yang tidak termasuk orang-orang yang dilaknat di dalam dunia ini. Ini menurut hadis Nabi. Yang pertama itu adalah zikrullah, orang yang senantiasa mengingat Allah. Yang kedua, orang yang senantiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang ketiga,
alimun, yaitu orang alim. Dan yang keempat, muta'allimun, yaitu orang yang senantiasa menuntut ilmu atau mencari ilmu. Nah, seandainya kita bukan termasuk dari 4 golongan ini, kata Rasulullah, mungkin kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah di atas dunia ini. Nah, ini wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali yang pertama. Selanjutnya, paslun fi ta'rifi ahwalin nas indallahi ta'ala. Ini suatu pasal yang menjelaskan tentang keadaan, kondisi manusia indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, kita bisa melihat bagaimana keadaan atau kondisi atau sifat manusia itu sebenarnya di sisi Allah itu seperti apa. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas indallahi ta'ala, sebaik-baik manusia indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, siapa mereka? Anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang berikan manfaat kepada manusia lain. Nah, ini manusia yang terbaik di sisi Allah adalah manusia yang berikan manfaat kepada manusia lain. Di dalam kitab Minhajul Abidin, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa bertanya, wahai Allah, manakah di antara ibadahku yang engkau terima? Apakah solatku, apakah puasaku, atau zikirku? Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa, tidak ada satupun dari ibadah yang engkau lakukan aku terima. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, mengapa demikian wahai Allah? Kemudian Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa, karena sesungguhnya solat yang engkau lakukan itu untuk dirimu sendiri, karena solat itu mencegah engkau dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian puasa yang engkau lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri, karena puasa yang engkau lakukan itu dapat menahan dirimu dari hawa nafsu. Yang ketiga, zikir yang engkau lakukan itu juga kembali kepada dirimu, karena zikir-zikir yang telah engkau kerjakan itu akan menenangkan hatimu sendiri. Nah, ini jawaban Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, lantas ibadah apakah yang engkau terima wahai Allah? Allah menjawab, ibadah yang aku terima adalah jikalau engkau membuat hati orang itu senang ketika hati orang itu dalam keadaan tidak baik. Nah, ini mana anfa'uhum linnas. Jadi khairun nas, atau khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia di sisi Allah yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi menyenangkan hati orang lain, menggembirakan hati orang lain, itu kita termasuk anfa'uhum linnas. Imam Ash-Shawqi berkata dalam syairnya, ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha fa zikru lil insani umrun sani. Ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha, peliharalah dirimu dengan senantiasa berbuat kebaikan kepada manusia qabla mautika zikraha, sebelum kematian datang menjemputmu. Fazikrul insan umrun sani, karena apabila kita telah meninggal dunia, kita tidak ada di atas dunia ini, sebutan-sebutan kita, kebaikan-kebaikan kita yang telah kita lakukan di atas dunia ini, kata Imam Shawqi itu umrun sani,
itulah umur kedua bagi kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa terus melakukan kebaikan, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada di atas dunia ini, apa yang disebut oleh umatnya? Ya, kebaikan-kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu kita jaga. Jadi kebaikan ini terus kita tebar, terus kita lakukan di atas dunia ini. Nah, dalam sebuah pantun Melayu ini tiang catat. Di dalam sebuah pantun Melayu disebutkan, pulau pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Nah, ini pantun Melayu. Jadi manusia yang senantiasa berbuat kebaikan kepada manusia lain, walaupun jasadnya secara zahir telah bersatu dengan tanah, tapi kebaikan yang dia lakukan akan selalu dikenang oleh manusia lain. Wa syarruhum 'indallahi ta'ala, dan bermula manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Man tala umruhu, yaitu manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah. Wasa'a amaluhu, tapi ketika dia diberikan umur panjang oleh Allah, wasa'a amaluhu, buruk, jelek pula amalnya. Nah, ini kita harus introspeksi diri. Jadi umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, bahkan melebihi umur Nabi 63 tahun, kita harus introspeksi diri. Dari umur-umur itu, berapa banyak yang kita lakukan kebaikan, kemudian berapa banyak pula yang kita lakukan keburukan. Nah, ini kita harus introspeksi diri. Wa khairuhum, dan sebaik-baik mereka manusia, man tala umruhu, yaitu mereka yang diberikan umur panjang oleh Allah. Wa hasuna amaluhu, baik pula amalnya. Jadi ini ada dua kategori manusia yang terbaik menurut sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, manusia yang terbaik itu adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lain. Yang kedua, mereka yang diberikan umur panjang, kemudian dengan umur panjang itu mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Wa abghadun nasi, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa abghadun nasi ilallah, dan bermula manusia yang dibenci oleh Allah, siapa mereka? Man akala wahdahu, yaitu mereka yang makan wahdahu, sendirian. Wa mana'a rafdahu, dan mereka menegah, menolak. Siapa yang mereka tolak? Rafdahu, yaitu tamunya atau orang lain. Ini orang yang dibenci oleh Allah. Jadi ketika ada makanan di hadapan kita, kemudian ada tamu di depan kita, atau ada orang lain di depan kita, kemudian orang itu makan dengan sendirinya, mesak-mesaknya doang mangan, diaraknya bertanya. Nah, ini orang yang dibenci oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya, orang yang dicintai oleh Allah, jikalau ada makanan di depannya, jikalau ada hidangan di depannya, mereka mengajak orang lain untuk bersama-sama makan. Kenapa? Pertanyaan kita kenapa? Al-jama'atu barokah. Karena di dalam kita berkumpul itu, di dalam kita berjamaah itu ada keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar Khalilullah oleh Allah.
Karena salah satu perbuatan Nabi Ibrahim yaitu beliau senang mencari orang untuk makan bersama beliau. Ada 3 sebab kan sehingga Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah oleh Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah yang pertama karena Nabi Ibrahim lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah manusia. Ini terbukti dengan dia diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim tidak pernah namanya ragu dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim senantiasa mengajak orang untuk makan bersama-sama dalam satu hidangan. Bahkan menurut riwayat, Nabi Ibrahim sempat berjalan sepanjang 1 mil. 1 mil untuk mengajak orang untuk makan bersamanya. Nah, ini 3 asbab inilah yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim diberi gelar Khalilullah. Nah, ini kita hati-hati dengan hal-hal yang kecil seperti ini. Jangan sampai kita termasuk manusia yang abghadullah, dibenci oleh Allah, gara-gara kita tidak mengajak atau membiarkan orang untuk tidak makan bersama kita. Yang kedua, manusia yang dibenci oleh Allah wa daraba abdahu, yaitu mereka yang memukul abdahu, budak-budaknya. Yang ketiga, wa akramal gina, manusia yang dibenci oleh Allah yaitu manusia yang memuliakan orang-orang kaya. Wa ahanal faqir, dan menyia-nyiakan orang fakir. Nah, ini hati-hati dengan kekayaan kita. Biasanya orang kaya itu lebih dihormati, lebih dimuliakan daripada orang fakir atau orang miskin. Apa-apa perkataan dari orang kaya itu selalu didengar. Apa-apa permintaan dari orang-orang kaya itu selalu dituruti. Beda dengan orang fakir, orang miskin. Nah, ini hati-hati ketika kita melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Wa asyarru minhu, dan seburuk-buruk manusia, man asya fil haram, yaitu manusia yang hidup atau manusia yang kehidupannya itu fil haram, bergelimang dengan kehidupan yang haram. Ini manusia yang paling buruk, ini paling buruk di sisi Allah, yaitu manusia yang senantiasa kehidupannya itu diselimuti dengan barang-barang yang haram. Wa mata fil haram, begitu juga ketika dia mati di atas dunia ini fil haram, dia mati dalam keadaan haram, artinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini kan manusia yang paling buruk ini. Jadi hati-hati kita dengan kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan barang-barang yang subhat, barang-barang yang haram. Adapun barang-barang yang halal itu, yaitu barang-barang yang datang dengan usaha kita sendiri. Nah, ini barang-barang yang haram, bahayanya yang ditimbulkan dalam kehidupan kita. Wa asyarru minhu, dan seburuk-buruk manusia pula man tala umruhu wa sa'a fi'luhu, yaitu manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah, wa sa'a fi'luhu, tetapi buruk pekerjaan yang ia lakukan di atas dunia ini. Wala yatubu amma nahahullahu ta'ala anhu, dan mereka yang dipanjangkan umurnya oleh Allah akan tetapi buruk pekerjaan yang ia lakukan, wala yatubu, mereka tidak mau bertobat kepada Allah.
padahal dia sadar dengan pekerjaan yang ia lakukan, tapi mereka tidak mau bertobat kepada Allah. Amma nahahullahu ta'ala, daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini manusia yang buruk ini. Wa huwa yatma'u fi maghfiratih, akan tetapi mereka orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, kemudian buruk amalannya dan tidak mau bertobat kepada Allah, wa huwa yatma'u, mereka mengharap fi maghfiratihi, ampunan Allah. Nah, ini kan lucu kedengarannya. Mereka mengharap diampuni dosa-dosanya, tapi mereka tidak mau bertobat kepada Allah dengan meninggalkan maksiat yang dia lakukan atau dengan menyesali perbuatan maksiat yang telah ia lakukan. Ini kan lucu, kita mengharap ampunan Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan, tapi kita tidak mau bertobat dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa asyarru minhu, dan seburuk-buruk manusia, man azhara sadaqata li akhihil muslim. Lapas sadaqah ini alif nendek lek kitab ni, lek kitab sidana sadaqati apa sadaqati, berarti di alif tidak ada alif, karena kalau ada alif dengan tidak ada alif beda maknanya. Tapi yang benar itu adalah wa asyarru minhu, dan seburuk-buruk manusia, man azhara as-sadaqata, ada alif di sana, yaitu seburuk-buruk manusia, yaitu mereka yang menampakkan sadaqata, persahabatan. Nah, kalau kita baca sadaqata, sedekah maknanya, tapi kalau sadaqata, persahabatan. Seburuk-buruk manusia yaitu mereka yang menampakkan persahabatannya li akhihil muslim, kepada saudaranya yang muslim. Wa yudabbiru lahu khilafaha, akan tetapi, nah ini, wa yudabbiru lahu khilafaha, mereka menolak, mereka membenci khilafaha, perbedaan di antara saudara-saudaranya. Jadi ini kan banyak kita lakukan di atas dunia ini. Kita terlihat secara zahir, secara pandangan mata, kita berteman dengan orang itu bagus, bagus hubungan kita, tapi di belakangnya, nah, kita menolak semua apa yang dia katakan, kita menolak semua apa yang dia lakukan. Nah, ini maknanya. Jadi manusia yang buruk itu, dia tampakkan persahabatan di depan orang lain baik-baik saja, bagus-bagus doang, lagu lemudi, nah rawasana batur. Nah, itu makna dari hadis ini, ya. Kan banyak ini terjadi di kita. Nah, ini bahaya ini. Jangan sampai kita berteman di depan baik, tapi di belakang sering membicarakan keburukan-keburukan teman kita. Nah. Kemudian wa asyarru minhu, dan seburuk-buruk daripadanya manusia itu, man zahaba awala umrihi, yaitu mereka yang awal umurnya telah hilang. Hilang karena apa? Goblatun, karena kelalaian. Apa maknanya? Ketika manusia itu disebut buruk, disebut buruk ketika di awal umurnya itu dia lalai kepada Allah. Ini maknanya apa? Ini maknanya ketika manusia itu masih dewasa atau remaja. Jadi ketika kita masih remaja, masih kuat-kuatnya ingatan kita dengan belajar agama, itu hilang. Hilang dengan apa? Condong kita kepada kehidupan dunia.
Nah, ini termasuk kita orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai. Kemudian wa akhiruhu kaslun, dan akhirnya, artinya akhir umurnya itu kaslun, malas, an ta'atillahi ta'ala, dari berbuat ketaatan kepada Allah. Ini kan watak kita manusia. Ketika kita masih menganggap diri kita muda, remaja, kita habiskan usia kita dengan perbuatan maksiat. Nah, nanti setelah kita tua baru kita bertobat. Tapi belum tentu. Karena orang yang tua itu, sudah usianya lanjut itu, maka penyakit mulai datang. Apa salah satu penyakit di usia tua kita itu? Yaitu penyakit malas beribadah kepada Allah. Lamun masih bajang, lamun masih segar nu demen teu beribadah. Lagu lamun noh tua agak malas teu beribadah. Yang kedua, penyakit tua itu yaitu lupa. Lupa terhadap apa? Lupa terhadap ibadah apa yang akan kita lakukan. Begitu juga lupa terhadap apa? Dosa apa yang telah kita lakukan. Nah, ini penyakit tua. Ya. Makanya dianjurkan kita banyak-banyak berdoa itu kan, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajazi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, salah satu makna doa itu kita berlindung kepada Allah agar kita tidak dihinggapi penyakit malas beribadah kepada Allah. Nah, ini jangan sampai kita sia-siakan usia kita di masa muda dengan kelalaian, dengan kenikmatan dunia, kemudian di akhirnya, makna akhirnya itu di akhir umur kita itu kita merasa ingin bertobat kepada Allah, tapi satu penyakit Allah titipkan kepada kita, yaitu penyakit malas. Nah, ini ya, jangan sampai kita seperti ini. Kemudian paslun fi alamatil khair. Ini satu pasal yang menjelaskan tentang tanda-tanda kebaikan. Pasal ini menjelaskan tentang tanda-tanda kebaikan yang ada pada diri manusia. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus sabri, tanda-tanda orang sabar itu. Apa tanda orang sabar itu? Husnus sarirah, baik hatinya. Makna baik hatinya ini lapang hatinya. Ya. Orang sabar itu kan orang yang dikaruniai Allah hati yang lapang atas segala yang ditimpakan kepadanya. Jadi tanda orang sabar itu, kata Nabi, husnus sarirah indallah, baik hatinya indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diberikan ujian berupa musibah, lapang hatinya menerima musibah. Nah, yang kedua, wa husnul khidmah, dan tanda orang bersabar itu adalah husnul khidmah, baik pula penghambaannya kepada Allah. Jadi ibadah sholat, ibadah puasa, begitu juga ngaji yang kita lakukan ini kan husnul khidmah namanya. Baik pengkhidmatan kita, baik penghambaan kita kepada Allah. Karena ibadah yang kita lakukan ini pasti ada ujian. Nah, ujiannya itu apa? Dilatih kesabaran kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini tanda-tanda orang yang baik menurut Nabi, yaitu hatinya selalu lapang, baik hatinya itu dan lapang hatinya itu. Yang kedua, baik pula penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara dia beribadah baik kepada Allah dengan dia cara bersabar atas ibadah yang dia lakukan. Kemudian ya Ali, wahai Ali, lil mu'mini salasu alamat,
Wahai Ali, bagi orang-orang yang beriman itu ada 3 tandanya. Apa tanda orang yang beriman itu? Buqdul mali, benci kepada harta. Jadi harta ini kan ujian buat kita, bukan tujuan. Harta itu bisa berbentuk uang, harta itu bisa berbentuk jabatan, harta itu bisa berbentuk anak. Nah, jadi harta yang diberikan oleh Allah ini hendaklah bisa menjadi jembatan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Harta berupa uang bisa kita sedekahkan. Harta berupa jabatan bisa kita gunakan seadil-adilnya. Harta berupa anak bisa kita didik anak kita dengan ilmu agama yang kelak menyelamatkan kita di alam kubur. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi kan disebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Bermula harta dan anak-anak itu zinatul hayatid dunya. Semuanya itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabb. Nah itu. Dan bermula amal soleh, baqiyatus sholihat kita, amal soleh yang kita lakukan itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang yang beriman itu wa bughdun nisa, benci kepada wanita. Jadi makna benci ini kan bukan maksudnya kita benci kepada istri kita, tidak. Ya. Benci yang dimaksud di sini ini kan benci kepada wanita yang haram bagi kita. Artinya yang bukan istri kita. Karena wanita ini kan racun dunia. Ibarat ulama, wanita itu seperti ular, lembut lilitannya tapi mematikan bisanya. Nah kan dengan ini marak nganu lembut ya mau ngerawas lagu lamunah terjerumus ke dalam ucapannya itu, nah bisa mematikan kita. Yang ketiga, wa bu'dul kalami fi i'radillah. Tanda orang yang beriman itu dia benci pada ucapan fi i'radin nas, pada ucapan yang membuat ia malu di hadapan manusia. Artinya ucapan-ucapan yang tidak perlu kita ucapkan kepada manusia hendaklah kita tahan. Jadi nanti ini bumerang buat kita. Ucapan yang tidak bermanfaat bagi kita, apalagi bagi orang lain, itulah yang menyebabkan kita dibicarakan oleh orang. Nah, ini tanda orang yang beriman. Yang pertama dia benci kepada manusia. Yang pertama dia benci kepada harta, yang kedua dia benci kepada wanita, dan yang ketiga dia benci kepada ucapan yang tidak memberikan faedah, yang tidak memberikan manfaat kepada dia sehingga membuat malu sendiri orang itu. Nah, yang terakhir, ya Ali, wahai Ali, lil aqili salasu alamat, bagi orang yang berakal. Ini kita yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang berakal. Salasu alamat, ada 3 tanda orang berakal. Yang pertama, al isti'anatu bid dunya alal akhirah. Tanda orang yang berakal itu menjadikan dunia ini sebagai penolong dia alal akhirah, atas akhirat. Jadi dunia ini kata Nabi kan al-mazratul akhirah. Dunia ini adalah sawah. Dunia ini adalah ladang kita. Untuk apa? Untuk akhirat. Apa makna ladang itu? Yaitu tempat kita bercocok tanam. Tempat kita menanam kebaikan. Untuk siapa? Untuk diri kita pribadi, tidak untuk orang lain. Di mana? Di akhirat kelak. Ya. Banyak sekali yang perlu kita tanam di atas dunia ini. Ya, seperti sholat,
Ini sebenarnya kita sedang bercocok tanam di atas dunia. Kemudian menghadiri majelis ilmu, ya, berbuat kebaikan kepada orang lain. Nah, semuanya itu adalah hasil-hasil yang akan kita peroleh kelak di akhirat. Nah, contohnya solat. Apa kelak yang akan kita peroleh dari solat kita selain kita peroleh di atas dunia yang berbentuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Nah, di dalam hadis disebutkan solat itu yang akan kita peroleh kelak di akhirat. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'alaiha, barang siapa yang senantiasa memelihara solatnya, kanat lahu nurun, kelak solat itu akan menjadi cahaya, wa burhanun, dan akan menjadi burhan, ya. Burhan itu petunjuk, wa najatan minan nar yaumal qiyamah, dan memberikan pula keselamatan kita dari api neraka kelak pada hari kiamat. Jadi man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang melihara solatnya, maka kelak solat itu datang kepada kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk cahaya, dalam bentuk petunjuk, dan dalam bentuk apa? Memberikan keselamatan kita dari api neraka kelak pada hari kiamat. Kemudian wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara solatnya, sekarang siapa yang melalaikan solatnya, lam takun lahu nurun, maka tidak ada solat itu baginya cahaya. Artinya solat itu tidak akan mendatanginya dalam bentuk cahaya. Wala najatan, begitu pula tidak dalam bentuk petunjuk, wala burhanan, dan tidak pula menyelamatkan kita. Ini bahayanya jikalau kita tidak memelihara solat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa kana yaumal qiyamah, dan adalah orang-orang yang tidak memelihara solatnya kelak pada hari kiamat, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah dengan siapa? Yang pertama dengan Qarun, yang kedua dengan Fir'aun, yang ketiga dengan Haman, dan yang keempat dengan Ubay bin Khalaf. Ini bahayanya jikalau kita tidak memelihara solat kita. Ini empat manusia yang dilaknat oleh Allah, ini dilaknat oleh bumi dan dilaknat oleh langit, ya. Pantas tak kita dikumpulkan dengan orang-orang seperti ini? Nah, itu pertanyaannya. Jikalau kita tidak memelihara solat kita. Nah, ini jadinya. Jadi dunia ini adalah membantu kita untuk sampai ke tujuan akhir kita, yaitu negeri akhirat. Yang kedua, tanda orang yang berakal itu wahtimalul jafa, senantiasa menahan diri. Al jafa, jikalau diberikan yang tidak enak atau jikalau dikasari. Ini tanda-tanda orang berakal. Misal ada orang menghina kita, tapi kita bisa menahan. Jikalau kita membalas, nah itu maknanya kita sama dengan orang yang mencela kita. Tapi jikalau kita menahan diri, nah itu letak beda kita antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu berbicara tanpa akal. Sebaliknya orang yang berilmu itu berbicaranya dengan menggunakan akal. Dan yang ketiga, yang terakhir, wasabru 'alas sadaidi, bersabar 'alas sadaidi, atas musibah yang menimpanya. Ini tanda-tanda orang berakal. Jadi mengembalikan semua yang terjadi di atas dunia ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah salat subuh rahimakumullah, beberapa wasiat yang dapat kita baca pada subuh Jumat kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita pada subuh Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua apa yang telah kami sampaikan ini.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma amnun alaina bis sawfa'il ma'rifah wa habna tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqata wa quli alaika wa husnaz zanni bika wa amnun alaina bikulli ma yukaribuna ilaik makruna fi darin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la istajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.